Halo, oke. Di sini saya mau sedikit cerita bagaimana saya pertama kali tahu corona itu ada gitu. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan selamat berpuasa untuk yang sedang menjalankannya hari ini. Jadi maaf aja kalau kalau saya ada sesuatu misalnya ngemil atau bagaimana gitu. Tapi saya di sini udah siapkan sesuatu, yaitu ada masker, ada HP, ada masker bedah juga. Nah, ketiga barang ini nanti saya akan beritahu untuk apa. Jadi saya mau cerita dulu sekarang. Mungkin agak lama, tapi saya sumpah bener malu. Ini baru pertama kali saya coba nge-vlog di YouTube, tapi rasa-rasanya wajah saya itu jelek. Jelek, terus suaraku juga lumayan nggak bagus. Tapi syukurlah puji Tuhan kalau saya masih bisa bicara, bisa ngomong, bisa mendengar juga. Nah, jadi gini, sebelum ada corona itu saya awalnya apa ya? Tunggu, masih merekam. Aduh. Sebelumnya saya kan menjalankan Imlek. Itu pada bulan Januari kan, itu Desember tahun baru. Itu di berita itu banyak banyak banjir. Oh, banyak banjir di sana. Jakarta katanya banjir, breaking news di televisi gitu ya. Nah, tahu-tahu saya sempat baca berita di BB Channel, berita BBC di HP gitu. Katanya di Cina ada corona. Nah, nah di Cina itu katanya coronanya lama-lama makin nyebar gitu kemana-mana sampai ke daratan. Nah, sampai segitu, sampai coronanya menyebar, saya anggap biasa-biasa aja gitu. Itu cuman di luar negeri gitu, di Cina gitu. Tapi saya khawatir juga sama teman Facebook saya, Carol Chen gitu ya. Dia juga kan baik ke saya gitu kan, temenan juga kan. Dia juga orang Cina gitu, khawatir bagaimana gitu. Dia nggak sempat aktif lama sekali. Nah, kemudian setelah beberapa hari gitu, tiba-tiba ada kabar nih, coronanya itu udah nyebar ke negara lain di berita. Nah, itu saya panik, panik banget. Wah, gimana ya kalau masuk ke negara saya, kan itu bahaya gitu. Bahaya banget gitu. Nah, setelah sekian lama misalnya sekitar seminggu gitu ya, 4 menit, oh, sekitar seminggu ya. Nah, saya kan panik tuh, panik, tapi nggak panik buing ya, nggak panik. Nah, saya mulai pakai masker. Awalnya saya pakai masker ini, nih, masker bedah. Ini masker bedah harganya murah waktu saya beli. Ini saya beli di warung loh. Jadi nggak kayak sekarang, udah langka, susah nyarinya. Jadi dulu saya beli di warung itu harganya cuma 1.000-an. Serius loh. Nah, saya beli 5.000. Nah, udah beli 5, saya simpan untuk darurat, untuk sesuatu yang akan terjadi akan datang gitu. Nah, tapi ternyata beneran loh.
tiba-tiba Indonesia udah kemasukan corona. Nah, sebelum ada corona di Indonesia, saya udah pakai masker. Hmm, udah pakai masker karena saya takut. Takut corona ini. Loh, kok layarnya kedip-kedip ya? Eh, eh, Awalnya kan saya takut gitu ya, coronanya ada di sekitar saya gitu. Nah, akhirnya saya pakai. Nah, yang ketiganya itu sudah habis. Yang ketiganya udah habis. Nah, udah habis, itu dibuang semua kan. Nah, saya buangnya juga nggak sembarangan ini. Nggak sembarangan buangnya. Kalau sembarangan apa? Diambil orang. Terus dijual lagi, dibersihin lagi. Artinya penumpukan apa ya namanya? Itu bisa dijerat sanksi sama polisi. Itu nggak boleh. Nah, jadi waktu saya membuang masker, itu digunting tengahnya. Digunting. Nah, begitu. Nah, jadi sisanya tinggal dua nih. Nah, ini udah saya nggak pakai lagi, nggak saya pakai lagi. Karena sudah lama berminggu-minggu ya corona menyebar ke seluruh dunia. Selama sekali di mana-mana jadi banyak corona, toko-toko tutup, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kemana-mana. Bahkan ada yang di lockdown di luar negeri. Bahkan di Bandung sekarang ada PSBB ya, PSBB. Tapi masih bandel, masyarakatnya masih rame-rame, masih keluar rumah, gak disiplin. Hmm. Nah, eh, karena banyak presiden, pemerintah bilang harus pakai masker kain. Nah, saya beli deh masker kainnya. Kebetulan masker kainnya ada di warung. Saya beli. Saya beli ya. Nah, awalnya saya bingung pakai masker yang ini. Karena masker ini sebenarnya diikatnya susah gitu. Susah. Nah, akhirnya saya punya ide. Bagaimana talinya ini bisa kayak seperti masker bedah gitu. Jadi simpel. Bentar, aku pasangin. Iya, iya, mudah kan? Cuma langsung pasang loh. Sebenarnya ini cuma diikat aja sampai sini. Begitu. Ini diikat sini. Set. Jadi tinggal cuci, pakai lagi, cuci, pakai, cuci lagi gitu. Sebenarnya sebelum ada corona juga saya udah bilang ke tetangga atau ke cici koko saya bilang wah serem ya ada corona ya di Cina gitu bilangnya begitu tapi masih biasa-biasa aja gitu mereka masih anggap nggak berbahaya tapi yang pertama kali yang pakai masker saya di luar gitu ya keluar rumah gitu itu hanya saya loh sumpah jadi nggak ada kayak jam kayak sekarang itu pemotor yang naik motor naik mobil gitu semuanya harus pakai masker enggak pertama kali saya keluar rumah langsung pakai masker sempat juga saya lihat di berita Metro TV kalau pakai masker bedah itu percuma jadi bilangnya tetap aja tertular corona kecuali imun kita kuat nah tahu-tahu update lagi nih Metro TV bilangnya katanya semua orang harus pakai masker karena ternyata masker lebih efektif. Katanya bilang masker bedah nggak efektif. Gimana ya? Hah? Ya kan? Hmm, ya begitu deh. Nah,
Saya mau kasih tahu lagi, ibadah gereja semua ditutup kan? Ya, nggak ada yang bisa ke gereja. Nah, gimana saya? Oh, saya sih gampang. Tuhan itu nggak di gereja. Tuhan itu nggak ada di gereja, oke? Ingat itu. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Setiap kita berdoa, Tuhan hadir di kita. Nah, selama aku nggak bisa ibadah, aku saat teduh. Bagaimana saat teduhnya? Aku membuat ini. Kelihatan? DBT, doa buat Tuhan. Tertulis banyak doa-doa yang dituliskan oleh saya secara pribadi di memo. Nah, ini untuk berdoa ini. Jadi biasanya saya kalau setelah berdoa nyanyi misalnya apa ya? Show to the Lord all the earth and apa ya? Pokoknya begitulah nyanyi. Nyanyi terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu begitu. Nyanyi terus sambil baca Alkitab. Nih, ini saya ada Alkitabnya. Saya baca dari kejadian sampai akhir lah. Tapi bacanya ya per pasal-pasal gitu. Misalnya pasal 12 baca sampai akhir, sampai ada judul lanjutan, nah baca lagi lanjutannya gitu. Ya gitu deh. Tiap minggu jadinya saya nggak melakukan aktivitas rutin. Rasanya tapi aneh juga ya. Tiap minggu saya bangunnya pagi. Tahu nggak kenapa? Ya, betul. Efek hari Minggu. Umumnya manusia tiap hari Minggu itu libur kalau yang beragama Muslim. Dan umumnya juga separuh umat Kristiani ke gereja tiap hari Minggu. Nah sekarang beda banget. Beda banget ya. Hmm. Jadi gereja-gereja semua tutup. Tapi aku nggak bisa nangis. Nggak bisa nangis kenapa ya? Karena aku laki-laki. Ya iyalah. Lagian nangis percuma juga ya. Ya begitu deh. Ya begitu saja ya. Oke. Makasih. Sampai jumpa. Nanti saya akan update lagi video selanjutnya. Entah apa. Mungkin saya bermain game melalui HP dengan cara merekam langsung kameranya seperti kayak begini. Unik ya. Tapi ini lebih efektif daripada merekam langsung. Karena nggak bisa merekam apapun kecuali kamera terus disorot. Jadi kalau pakai rekaman ini kita bisa keluar. Nih contohnya ya, aku keluar ya. Jadi nggak bisa lihat wajahku terus. Iya, keluar. Suaraku juga ada kan? Pencet lagi kamera. Balik lagi. Oke, begitu aja ya. Bye. Oh iya, ingat harus sehat, oke? Tetap di rumah. Bye.